Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ampurdub bersama saya Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia menonton di channel ini, dan buat kalian yang baru pertama kali melihat channel ini dan nantinya merasa terhibur dengan cerita yang saya bawakan, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Like dan komen karena bentuk dari dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Nah, seperti biasa sebelum saya masuk ke jalan ceritanya, saya akan memberikan sedikit gambaran kisi-kisi cerita yang saya bawakan pada episode kali ini, yaitu tentang seorang wanita yang mengandung, di mana wanita ini itu selalu tidak pernah mengikuti aturan-aturan tentang wanita yang hamil, karena ia seperti acuh tak acuh dengan pantangan-pantangan. Nah, waktu itu wanita ini sedang menyapu di depan rumahnya saat maghrib, dan pantangan itu adalah jangan pernah keluar di saat maghrib karena sangat rentan untuk wanita hamil keluar di jam-jam itu. Nah, bagaimana cerita lebih lengkapnya lagi? Simak terus video ini sampai habis dan cerita horor kita mulai. Sebut saja nama wanita ini adalah Marni. Marni adalah wanita yang baru berumur 21 tahun dan ia baru saja menikah dengan suaminya yang bernama Tejo. Marni ini setelah menikah, ia dan suaminya itu memutuskan untuk tinggal mengontrak di rumah yang tidak terlalu besar, dan rumah ini itu berada di pinggir desa. Awalnya mereka ini hidup sangat bahagia walaupun hidup sederhana. Marni dan Tejo ini tidak pernah cekcok tentang hal-hal yang sepele. Walaupun juga hidupnya sederhana, tapi Marni mengerti dengan situasi kehidupan rumah tangganya. Di mata Tejo, Marni ini adalah sosok istri yang nyaris sempurna. Karena ada beberapa hal tentang Marni ini yang Tejo pun sudah tidak bisa mengubahnya. Dan salah satunya adalah Marni tidak pernah mau mengikuti pamali-pamali ataupun pantangan-pantangan orang-orang zaman dulu. Marni ini seperti tidak percaya hal-hal seperti itu. Ia menganggap itu adalah mitos belaka. Nah, suatu waktu Marni ini hamil dan mereka pun juga menjalani hidupnya dengan baik-baik saja. Namun waktu pun berlalu. Kini kandungan Marni sudah cukup tampak besar di perutnya. Kurang lebih 5-6 bulan. Tejo adalah laki-laki yang bekerja di salah satu pabrik teh, di mana ia itu perginya pagi dan pulangnya terkadang selesai maghrib. Dan kehidupan Marni hanyalah di rumah saja, menonton TV, mencuci, menyapu, dan berbagai macam hal yang dilakukan ibu rumah tangga. Suatu waktu di mana Marni ini sedang menyapu di depan rumah, dan saat itu waktu sedang menunjukkan hampir menjelang maghrib. Dan saat dia sedang asik-asik menyapu membersihkan halaman rumahnya, adalah seseorang mbah yang kebetulan lewat di depan kontrakannya dan bertanya, "Duk, kamu lagi hamil ya? "Iya mbah." Sebaiknya kamu masuk ke dalam rumah. Ini sangat pantang untuk wanita hamil seperti kamu. Ini sudah maghrib." Namun Marni hanya menjawab, "Bentar lagi mbah, ini tanggung." "Ya sudah," kata mbah itu. "Aku hanya mengingatkan. Tapi kalau kejadian aneh-aneh, jangan lupa berdoa." "Iya," ucap Marni singkat. Lalu mbah itu pun meninggalkanlah Marni yang masih menyapu jauh di depan kontrakannya. Pertepatan di saat azan maghrib, Marni pun juga selesai menyapu sampah di halaman kontrakannya itu. Lalu Marni pun masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama kemudian, Tejo pun pulanglah dari pabrik teh dan melihat si Marni sedang duduk santai di depan TV. Seperti biasanya, setiap Tejo pulang ke rumah, Marni langsung menyalam tangan suaminya. Dan Marni pun pergi ke dapur mengambil minuman untuk diminum oleh Tejo. Tejo pun bertanya tentang keadaan Marni. Apakah Marni di hari ini baik-baik saja? Dan Marni pun menjawab, "Iya," ucap Marni singkat. Karena di hari itu Marni tidak mengalami kejadian-kejadian yang membuatnya terlalu lelah ataupun stres,
karena beberapa hari sebelumnya Marni pernah mengalami kram perut. Tejo yang mendengar ucapan Marni itu pun cukup tenang. Lalu Tejo pun izin pamit untuk mandi. Selesai mandi, Tejo pun kembali duduk di depan TV sambil menonton sinetron yang sangat ia sukai. Dan tak lama kemudian Marni pun membawa makanan karena mereka akan makan malam di depan TV. Waktu pun berlalu cukup singkat dan akhirnya sudah jam 10 malam, di mana Marni dan Tejo pun sudah mulai merasakan kantuk. Lalu mereka pun mematikan TV-nya dan masuklah ke dalam kamar. Ketika suami istri ini masuk ke dalam kamar, tiba-tiba kejadian aneh itu terjadi, di mana tiba-tiba lampu di rumah mereka ini padam. Tejo yang panik dengan suasana itu, langsung ia mencari pemantik untuk ia hidupkan di lilin yang sudah disediakan jikalau lampu mati. Tejo pun bilang kepada Marni, Dek, iya, ucap Marni, kamu yang tenang dulu di sini, jangan kemana-mana, nanti kamu jatuh. Iya, ucap Marni singkat. Lalu Tejo pun mendapati pemantiknya dan menghidupkan, namun tidak langsung hidup. Ia hidupkan beberapa kali, cetes. Ketika ia sedang menghidupkan pemantik itu kan membiaskan cahaya. Nah, ketika pemantik itu membiaskan cahaya, ia melihat ada sesosok wanita, di mana wanita itu berdiri tepat di hadapan Marni. Namun Marni tidak menyadari sosok itu. Dan ketika kembali dihidupkan oleh si Tejo, wanita itu menghilang. Berapa kali Tejo menghidupkan pemantik itu dan akhirnya hidup, ia pun langsung menempelkan api pemantik itu ke ujung lilin. Dan kini ruangan di kamar tidurnya itu terang benderang dan ia melihat ke arah Marni. Namun Marni hanya terdiam saja menatap ke arah dinding. Tejo awalnya tidak berpikir yang aneh-aneh. Ia berpikir mungkin saja Marni ini sedang menung. Lalu ia memanggil istrinya, Dek, kamu kenapa menung? Namun Marni tidak merespon panggilan dari Tejo. Lalu Tejo pun menepuk pundak Marni dan akhirnya Marni pun tersadar. Ia pun tersentak dan melihat ke arah Tejo sambil menangis histeris. Tejo yang panik melihat Marni menangis, ia pun langsung bertanya, ada apa dek? Apa yang sakit? Kasih tahu. Namun Marni tidak menjawab pertanyaan dari Tejo. Ia hanya menangis terus histeris dan terseduh-seduh. Tejo mencoba menenangkan istrinya dan beberapa waktu kemudian Marni pun sudah agak tenangan. Dan kini Marni pun menjelaskan kenapa ia menangis. Ternyata ketika pemantik yang dihidupkan oleh Tejo itu hidup, Marni juga melihat sosok wanita yang berdiri di hadapannya. Namun ketika kembali dihidupkan pemantiknya, wanita itu menghilang. Dan seketika juga pandangan dari Marni ini hitam. Ia seperti pingsan. Namun di pandangan Tejo, Marni itu hanya duduk sambil menung. Dan Marni pun kembali bercerita lebih lanjut. Ternyata ketika di pandangan Tejo Marni itu pingsan, Marni itu seperti dimimpikan oleh sosok makhluk yang berkata sangat-sangat membuat Marni ini takut. Kata-katanya seperti ini, anakmu untuk aku, anakmu untuk aku. Mendengar ucapan dari Marni itu, seketika seluruh tubuh Tejo itu merinding. Ia merasa seperti diawasi oleh sesuatu. Tejo yang melihat ke setiap sudut kamarnya, namun tidak ada sosok yang tadi ia lihat. Tejo hanya menenangkan pikiran dari Marni dengan berkata, mungkin itu hanya mimpi dek. Kamu jangan terlalu khawatir, takutnya nanti berdampak kepada bayi kita. Marni pun hanya mengangguk saja. Entah memang ia merasa tenang atau ia mencoba untuk tetap tenang. Di malam itu akhirnya mereka pun bisa tertidur dengan berbagai macam drama, di mana Marni memeluk Tejo, Tejo memeluk Marni, dan akhirnya mereka pun tertidur berbarengan. Situasinya saat itu lampu masih padam, sedangkan lilin perlahan-lahan habis. Dan ketika lilin itu habis, entah kenapa Marni ini terbangun sambil berteriak histeris. Tejo yang terkaget mendengar teriakan dari istrinya itu, lalu membuka matanya, ternyata pandangannya gelap. Ia kembali menghidupkan pemantiknya dan mengambil lilin yang lain.
Dan ketika lilin itu sudah hidup, ia melihat Marni sambil memegang perutnya yang sudah kempes. Marni terus menangis sambil bilang, "Mas, anak kita hilang. Mas, anak kita hilang. Mas, anak kita hilang." Tejo pun memegang perut istrinya yang sudah mengempes dan tidak meninggalkan sebercak darah sedikit pun. Malam itu seperti mimpi buruk bagi mereka berdua. Namun harapan mereka itu adalah mimpi. Ternyata itu adalah kenyataannya. Marni, kandungannya, bayinya itu hilang seperti ditelan bumi. Tejo kembali menenangkan istrinya yang seperti hampir gila. Marni juga tidak bisa mengontrol dirinya. Ia terus menangis sejadi-jadinya malam itu. Sampailah pagi hari, di mana keadaannya masih tetap sama. Marni sudah tidak lagi mengandung bayi. Dan para tetangga pun berdatangan satu persatu. Melihat keadaan Marni yang menangis histeris tidak henti-hentinya. Mereka sekitar bertanya kepada Tejo apa yang sedang terjadi dengan keluarganya. Tejo pun menjelaskan secara rinci pada warga, RT, dan ustadz yang sudah datang ke rumahnya. Pagi itu suasana kampung gegerlah karena kejadian hilangnya bayi yang dikandung Marni. Lama kemudian mbah yang mengingatkan Marni itu pun datang, lalu melihat Marni, dan Marni pun melihat mbah itu. Dan Marni menunjuk mbah itu dengan sangat marah, berteriak mengusir mbah itu untuk keluar dari rumahnya. Dan Tejo melihat reaksi Marni yang mengusir mbah itu, ia bertanya-tanya dalam hatinya, lalu menyeret mbah itu keluar dan bertanya, "Mbah, kenapa istri saya mengusir mbah?" Lalu mbah itu pun menjelaskan kejadian di maghrib itu, bahwa sebenarnya mbah itu sudah mengingatkan jangan keluar rumah di saat maghrib karena takutnya ya seperti inilah kejadiannya. Dan Marni hanya menjawab, "Tidak apa-apa, saya tidak ikut campur sebenarnya. Namun saya hanya mengingatkan." Tejo yang mendengar dengan seksama dan ia menyimpulkan bahwa mbah ini tidak ada sangkut pautnya dengan musibah keluarganya. Mbah ini hanya murni mengingatkan, dan Marni tidak mendengarkan peringatan dari mbah ini. Beberapa bulan kemudian, sejak kehilangan kandungan bayi di dalam perut Marni, kini Marni sudah tidak seperti dulu. Ia kerap kali menggendong bantal yang ia anggap bayi, dan Tejo yang tidak bisa lagi melihat Marni seperti itu, ia yang berpasrah saja kepada Tuhan. Ia berharap Marni bisa sembuh total seperti sedia kala. Walaupun Tejo sebenarnya juga sudah membawa Marni ini ke orang-orang pintar, ke rumah sakit untuk mengobati sarafnya mungkin, namun Marni tetap seperti itu dan cerita pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian semua yang masih menonton sampai di titik ini. Bagaimana ceritanya tadi? Sangat mengerikan. Nah, buat kalian wanita terutama, apalagi yang sedang mengandung, sebaiknya cerna cerita ini untuk mengingatkan kalian jangan teledor, jangan merasa hebat. Karena terkadang ucapan orang zaman dahulu itu ada benarnya. Karena kita tidak tahu di dunia kita ini ada makhluk halus, dan beberapa makhluk halus yang ada di sekitar kita itu sedang mengintai kita yang sedang rapuh ini. Ya, untuk kedepannya buat wanita di luar sana apalagi yang sedang mengandung, jaga kandungan kalian baik-baik. Karena apa yang kalian harapkan semoga baik-baik saja. Oke, sebelum kita tutup video ini, saya ingin mengingatkan buat kalian yang tadinya merasa terhibur, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa mampir di video-video lainnya yang tidak kalah menyeramkan dari cerita ini. Dan saya Adil undur diri. See you.